لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أسر بول منهم في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى زله في شمس ذو فاطن يا رب بالمصطفى كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند ولادة سبيا ذا بمختتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihil mutawatirah wa minanihil mutakatsirah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi minal ansari wal muhajirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Amma ba'du, para muallimin, para asatidzah, para hujjat, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Murtadha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Ahad pagi pada saat ini dengan inayah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti kebiasaan yang baik, yaitu sunnah hasanah, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadakan halaqah
kumpulan-kumpulan untuk berzikir sekaligus kita bermuzakarah tentang ilmu agama. Kalau dikatakan ilmu dalam agama itu ada yang namanya ilmu tauhid, ada yang namanya ilmu fikih, ada yang namanya ilmu tasawuf gitu. Nama-nama ini kita yang namain, bukan Nabi yang namain. Jadi jangan dipermasalahin lagi, di zaman Nabi enggak ada, di zaman Nabi enggak ada, itu udah selesai. Ilmu tajwid juga enggak ada di zaman Nabi, jangan dibilang bid'ah juga gitu loh. Itu udah selesai semua. Cuma diangkat-angkat lagi sama orang-orang yang pengen dianggap keren orangnya, pengen dianggap pinter orangnya, pengen dianggap macem-macem. Jadi hidupnya pengen di dalam anggapan. Kalau kita hidup pengen di dalam anggapan, itu nambahin susah sesudah susah gitu. Susah bahagianya yang kayak begitu. Kayak ilmu tasawuf aja, mereka bilang ilmu yang enggak ada di zaman Nabi gitu. Udah selesai sebenarnya pembahasan kayak begitu. Jadi ilmu tauhid kita yang namain. Ilmu tauhid itu ilmu yang membahas tentang aliyatul amal, tentang amal yang tertinggi, itu ilmu tauhid. Karena amal yang tertinggi itu al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih itu membahas tentang kaifiyatul amal, gimana kita itu beramal. Ilmu fikih ada di Murtado nih yang ngajar ilmu fikih. Kalau ilmu tasawuf, ilmu yang membahas tentang ghayatul amal, tujuan beramal. Kan cakep dibagi-bagi tuh sama ulama. Tauhid, ketinggian amal. Fikih, bagaimana kita beramal, bagaimana kita wudu, bagaimana kita sholat, bagaimana kita haji, bagaimana kita umrah. Kaifiyah, cara-caranya ada. Nah sekarang di Al-Murtado tergabung tauhid, fikih sama tasawuf. Tasawuf nama lainnya daripada tazkiyatun nafsi. Contoh misalnya MC tadi mengatakan para jamaah yang dimuliakan Allah. Tuh, dimuliakan Allah. Itu kalau secara fikih di mana dimuliakan Allahnya? Secara tauhid di mana dimuliakan Allahnya? Secara tasawuf di mana dimuliakan Allahnya gitu. Sedangkan orang yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Iya kan ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Kita kadang-kadang suka bilang para hadirin yang dirahmati Allah, para hadirin yang dimuliakan Allah. Ada juga yang terhormat gitu. Memang kata-kata ini punya hisaban, punya perhitungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan ilmu cara pengucapannya kita nggak bisa mengatakan Fir'aun rahimahullah, nggak bisa, nggak boleh. Fir'aun laknatullah alaih gitu kan. Iblis laknatullah alaih, al-mal'un yang dilaknat. Tapi kalau saudara-saudara kita muslim, rahmatul abrar. Kalau orang-orang soleh kita katakan telah kembali ke hadirat Allah, pulang ke rahmatullah gitu. Nah, ulama kita ini cakepnya itu ngebagi kalimat-kalimat itu sesuai dengan porsinya. Kayak inna fi jasad ibni Adam salah satu ajza gitu. Kenapa kita dikatakan dimuliakan Allah? Pasti ada porsinya, ada kesetiaan dalam diri. Dalam diri kita nih, jasad anak Adam, baik dia laki mau perempuan, itu ada salah satu ajza, ada 3 bagian. 3 bagian. Siapa aja? 3 bagian. Akramallahul juz'u bikaramatin. Setiap bagian tuh Allah muliakan dengan kemuliaannya masing-masing gitu. Apa yang 3 bagian itu? Al-qalbu, hati. Kemudian yang sentralnya tapi ini al-lisan, lidah. Kemudian al-jawarih. Al-jawarih itu anggota tubuh, baik dia tangan, kaki.
Yang tiga itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akramallahu bikaramatin. Dengan apa Allah memuliakan hati? Allah memuliakan hati ini ternyata bima'rifatihi wa tauhidih, gitu kalimatnya. Allah memuliakan hati itu bima'rifatihi wa tauhidih. Berarti kalau di hati enggak ada ma'rifatnya, di hati enggak ada tauhid kepadanya, mafhum mukhalafahnya enggak dimuliakan Allah, gitu. Itu kan mafhum mukhalafah. Nah, orang-orang yang dimuliakan Allah yang di hatinya ada ma'rifat, ada juga tauhid. Kalau di kitab yang kita baca yang lalu-lalu, ciri orang makrifat gampang aja. Man katsura ta'atuhu katsura ma'rifatuhu. Gitu aja udah. Orang yang banyak taatnya kepada Allah berarti ma'rifatnya juga banyak. Orang yang sedikit taatnya kepada Allah qallat ma'rifatuhu, sedikit juga ma'rifatnya. Ustaz, itu jangan macam-macam Ustaz sama kiai sebelah. Itu orang ma'rifat, tapi jamaahnya kagak gitu. Sholatnya kagak, Jumatnya kagak, amaliyah ketaatannya kagak, cuman dibilang ma'rifat kepada Allah. Berarti dia bukan ma'rifat kepada Allah, gitu aja. Ma'rifatul jinni atau ma'rifatul syaitan, ma'rifat syaitan. Makanya nanti ada satu bab itu ada tentang ma'rifatul syaitan wa makayiduhu, gitu, mengenal setan dan tipu dayanya. Setiap nabi siapapun nabinya itu pasti pernah didatangi iblis, pasti pernah didatangi syaitan. Langsung bosnya setan datang. Kalau setan bosnya iblis, jin bosnya Abul Jan. Kalau manusia bosnya siapa ya? Adam, Abul Bashar Adam, Abul Arwah Nabi kita Muhammad, bapaknya para roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi itu pernah didatengin, pernah didialog sama iblis. Malah ada satu kisah yang benar-benar jadi bocoran buat kita semua ketika iblis datangin Nabi Musa. Kalau iblis datangin Nabi Muhammad kita sering dengar tuh ya. Iblis datangin Nabi Musa karena perintah Allah. Dia pakai topi namanya burnus, ya kan? Burnus itu ada belaya-belayannya. Jadi ibu-ibu kalau beli topi ke anak jangan kayak iblis, topinya itu berburnus gitu. Dia punya belayan-belayan yang mutalawin, berwarna-warni. Ada nggak kita bayangin nggak topi yang berwarna-warni itu? Yang ada warna biru, ya kayak gambar TK lah begitu. Datang Nabi Adam dilepas burnusnya. Dilepas burnusnya, Nabi Adam cuma tanya, itu apa burnus tuh? Al-khurtum yang ada di atas topi kamu untuk apa? Ana akhtatibu bihi qulubun nas, akhtatibu bihi quluban nas. Ini fungsinya Musa, saya buat menghembuskan ke hati anak Adam. Saya hiasi kehidupan mereka. Hiasi kehidupan mereka. Akhtatibu bihi quluban bani Adam. Akhirnya Nabi Musa ketika bertemu dengan iblis itu nanya langsung ke pokok inti permasalahannya. Iblis gitu. Kita kan sama-sama ciptaan Allah nih gitu. Ini kalau yang ngerti ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu tuh biasa aja. Tahu oh ini godaannya gitu. Ini perannya masing-masing. Kan saya pernah katakan kalau iblis udah punya SIM, surat izin menggoda gitu. Jadi kan jangan coba-coba kita ngambil kerjaan iblis gitu. Nanti iblisnya marah. Nah, kita juga punya SIM juga, surat izin menahan diri gitu. Dengan ilmu. Kata Nabi Musa alaihissalam, akhbirni mazzambul ladzi istahwadha alaihi banu Adam. Iblis, coba kabarkan kepada saya, dosa apa sih yang dosa itu kamu menang menggoda anak Adam, kamu kuasai itu anak Adam? Dosa apa? Kalau bahasa kita, kalau kita perinci, berzina? Bukan. Mencuri? Bukan. Apa? Nih kata iblis, saya kasih tahu ya, saya tuh kalau goda anak Adam saya merasa menang. Idza i'jabathu nafsuh wastakthara amaluh wa nasiya dzambuh. Ini kan bocoran. Hati-hati buat diri kita masing-masing. Apabila manusia
sudah bangga sama dirinya, i'jabathu nafsuh. Nah, kemudian sudah merasa banyak beramal, wastakthara amaluh wa nasiya dzambuh, dan dia melupakan dosanya, istahwadtu alaih ay ghalabtu alaih, aku telah menguasai dirinya, aku berlepas diri gitu. Artinya kan kita ini perlu obat bagaimana caranya supaya kita ini tahu penyakit ujub kayak bagaimana gitu. Penyakit ujub, bangga diri, mesti tahu. Di mana kita tahu nih penyakit ujub? Ya ngaji tasawuf, tazkiyatun nafsi. Terus kita wastaktsara amaluh, merasa banyak amal, bahkan meminta orang mengakui amal kita. Kan ada huruf sin itu tambahan. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil ma'na. Ya, ada istaktsara, bertambahnya huruf menunjukkan tambahnya makna. Kalau katsura kan banyak, masuk sin, jadi dia minta orang tahu, pengakuan supaya amal itu diakui ke orang gitu, ke orang. Nah, ilmu-ilmu kayak gini nggak ada di fikih, adanya di tasawuf, atau bahasa yang orang terima adanya di tazkiyatun nafsi, ilmu membersihkan jiwa. Nah, ilmu membersihkan jiwa ini sama-sama kita berangkat ke Allah Subhanahu wa taala supaya terang benderang kita ini manusia yang dalamnya manusia, atau ini kita manusia yang dalamnya jin gitu. Ada nggak Bu manusia dalamnya jin? Mana orangnya? Manusia dalam jin ada manusia dalamnya setan juga ada manusia dalamnya manusia gitu. Dalamnya manusia siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau iblis datang kepada Nabi Musa. Nah, sekarang bagaimana iblis datang kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antum bisa baca tuh, bagi para pecinta baca kitab, baca di kitab Tambihul Ghafilin. Itu ada kisah ma'rifatus syaitan wa makayiduh, tentang makrifat syaitan dan tipu dayanya. Nah, setan yang selama ini kita dapetin tuh kayak sosok kuntilanak, dedemit gitu. Tapi kalau ilmu tasawuf bukan itu setan. Rupa setan tuh yang bisik-bisikin dalam hati. Rupa setan, udah tidur aja, itu rupanya kayak begitu tuh. Udah nggak usah ente beramal, sayang duit, mendingan ntar buat anak sekolah. Itu rupa setan kayak begitu. Nah, nggak usah ngaji, udah gampang di YouTube aja ngajinya. Itu rupa setan. Jadi rupa setan itu hembusan bisikan-bisikan yang apa? Asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kita fakir. Dah jangan sedekah, tahan. Nah, orang nggak sedekah, tahan, pelit, susah hidupnya. Kelihatan mentereng, susah, batinnya hancur. Takut. Saya pernah dengar Bu, ngobrol sama Dr. Lutfi itu. Banyak orang datang ke dia itu 70% penyakit dibilang apa? Panik attack. Iya, panic attack ada penyakit itu ya. Jadi penyakit panic attack, serangan kepanikan, hidupnya terlalu panik. Istri ke dapur aja panik, padahal ke dapur doang. Ntar istri saya jatuh, kepleset, megang pisau, ntar kegores. Tuh, terlalu panik hidupnya. Kenapa terlalu panik? Itu dia, sering dijanjiin syaitan. Dia lebih yakin janjinya setan ketimbang janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita insya Allah yang rajin ngaji al-murtado, insya Allah panic attack itu insya Allah itu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kita ngaji. Pengajian itu mengobati penyakit-penyakit hati, gitu kan. Kita disuruh tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal aja kepada Allah. Alaihissallahu bikafi abdah, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Itu hembusan khawatir yang ada di hati. Itu orang-orang yang sering ngaji.
Kalau orang-orang nggak sering ngaji, khawatirnya rusak semua lintasan hatinya. Awas, ntar rumah lo dirampok gitu. Awas, ntar bini lo dibawa orang gitu. Yang namanya godaan tuh pasti depannya awas, karena iblis tuh awas gitu. Ya alhamdulillah di Al-Murtada ini kita sering muzakarah urusan kayak begini gitu, yang ada lintasan-lintasan di hati yang ilhamnya dari langit. Nah, lintasan hati itu akan datang bagaimana banyaknya input yang masuk di dalam diri kita gitu. Kalau inputnya baik, maka lintasan itu akan baik. Tapi kalau inputnya jelek, lintasan bakal jelek. Makanya anak-anak kita, kalau bisa jangan sampai dia dengerin berita yang buruk-buruk. Nanti dia akan baik sangka kepada Allah. Karena ana inda dzanni abdi bi, saya ini bagaimana sangkaan hambaku. Ibu di rumah lihat SCTV, beritanya pembunuhan. Lihat Indosiar, beritanya selingkuhan. Ibu ya. Lihat di TV, beritanya penipuan. Kalau itu tiap hari kita dengar, rusak kita punya lintasan. Tapi ibu di rumah, TV seperlunya. Waktu kosong dipakai buat yang positif, yang negatif dilepas, ditahan, nggak mau dimasukin. Itu insya Allah. Khawatir lintasan hatinya itu banyakkan yang baik-baik. Rahimul qalbi. Jadi orang yang punya hati itu rahim. Nah, Wahab bin Munabbih meriwayatkan, suatu ketika datang kakek-kakek ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kakek-kakek ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah dialog sama kakek tersebut. Man anta, gitu. Kata kakek-kakek tersebut, ana iblis. Tuh, jawaban langsung, ana iblis. Loh, berani kalau kata, berani ente datang ke Nabi gitu. Ana iblis. Nabi tanya, 5 jita nih, kenapa kamu datang kepada saya? 5 jita nih. Apa jawaban iblis? Innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma tas'aluni. Ini kalimatnya kita garis bawah nih. Innallaha amaroni itu. Allah yang perintahin saya. Innallaha amaroni. Sesungguhnya Allah yang perintahin saya untuk mendatangimu dan menjawab segala pertanyaan yang kamu tanyakan kepada saya. Nah, kan kita clear. Oh, berarti kalau kita ngelihat setan misalnya gitu ya. Aneh ngeliat setan bukan ke Ustadz sono, ngeliat setan gitu, ngeliat kuburan gitu, ngeliat setan yang orang anggap Ustadz, aneh ngeliat kuntilanak saat kemarin pulang. Kita dengerin, berarti Allah yang izinin, Allah yang perintahin. Kalau emang benar, terus apa yang ente dapat ketika ente melihat kayak begitu? Nah, lari kadang-kadang. Kalau kita ngaji, kita tanya benar-benar, setan nih gitu. Ngapain lu muncul? Nanya. Kalau emang kita ngaji, kita tanya, ngapain? Hihihi. Kalau begitu dia jawabnya. Karena hadisnya innallaha amaroni, Allah perintahin saya gitu. Berarti kalau kita ngaji tauhid nih, ada tauhid di hati, semua itu biirodatillah kan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah gitu. Nah, Nabi begitu si iblis nih ngebocorin dirinya iblis, Nabi langsung sebut statusnya, gelarnya. Ya mal'un tuh. Ya mal'un kan artinya wahai yang dilaknat gitu. Kalau memang kau datang ini perintah Allah dan akan menjawab segala macam pertanyaan yang aku tanyakan gitu, ya, khabarnya lah. Ya mal'un, saya mau tanya, kam a'da'uka min ummati gitu. Saya mau tanya nih, berapa sih musuhmu dari umatku gitu? Kam a'da'uka min ummati, berapa sih gitu musuh-musuhmu dari umatku? Nah, karena memang iblis ini harus jujur, kalau nggak jujur dia sambar sama petir gitu. Dijawab, yang pertama musuh saya awaluha anta ya Muhammad gitu.
Yang pertama musuh saya engkau ya Muhammad, gitu. Itu kalau saya ketemu misalnya setan, saya mau tanya, musuh ente siapa? Musuh ana yang pertama ente Romdoni. Wah, saya GR tuh Pak. Wah, kalau begitu ente harus bawa anaknya Haji Anoh yang perawan umur 15 tahun ke saya, gitu. Paling begitu dipelet. Nah, ilmu pelet itu ilmu jin tuh. Ilmu pelet ilmu jin itu, ilmu sihir. Yang kedua kata si iblis, musuh saya adalah ghaniyun mutawadhi'un. Kan dibocorin Pak. Yang kedua orang kaya yang tawadhu. Ada nggak di sini orang kaya yang tawadhu? Banyak Pak. Orang kaya rata-rata tawadhu. Kalau nggak tawadhu dia nggak kaya. Tahu warna duit. Mutawadhi itu artinya bukan orang yang acting dirinya itu merendahkan diri, bukan. Yang tawadu itu orang yang syuhudu azamatillah, yang hatinya itu menyaksikan keagungan Allah. Gimana dia bisa tawadu kalau dia nggak ngaji tauhid, gitu. Orang kaya yang tawadu itu orang yang kaya yang ngaji tauhid sehingga dia menyaksikan keagungan Allah. Ketika dia menyaksikan keagungan Allah, dia akan menyaksikan dirinya itu kagak ada. Ketika dia menyaksikan keagungan Allah, dia akan menyaksikan dirinya tuh nggak ada apa-apanya. Ketika dia menyaksikan keagungan Allah, apapun yang dilakukan bukan dia. Itu kalau kita ngaji tasawuf tuh makna tawadu itu ternyata itu syuhudu azamatillah. Dia menyaksikan keagungan Allah. Lalu gimana kita bisa menyaksikan keagungan Allah kalau kita nggak berpikir, gitu kan? Idza kana al-mar'u lahu fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Apabila orang itu berpikir, maka segala sesuatu itu jadi pelajaran. Dan pelajaran yang paling besar yang tidak perlu nasihat lain adalah kematian. Kematian itu pelajaran yang paling besar. Yakfikal ibrah al-maut. Cukuplah al-ibrah, pelajaran yang paling besar itu kematian. Kita kalau udah introspeksi kematian, itu rasanya darah yang tadinya tinggi turun Bu, iya gitu. Iya, buat apaan gua musuhin dia, gitu. Iya ya, buat apa gua pertahanin marah-marahan sama dia. Iya ya, buat apa gua nyohor-nyohorin dia, gitu tuh turun Kalau udah nginget kematian itu turun Kalau yang punya pikiran. Kalau yang nggak punya pikiran, gua doain dia mati, yang nggak taunya dia sendiri yang mati. Kalau yang ngaji kan nggak begitu. Yang ngaji, iya, entah kan di kuburan kita sendirian. Gitu. Siapa yang bantuin? Kecuali amal. Kayaknya kagak enak kalau mati saya ninggalin musuh. Saya musuh sama si fulan misalnya. Kalau dia mati, saya doain juga, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ente udah dah maafin si fulan. Ntar gue maafin kalau dia udah mati, kan gue sholatin tuh. Terlambat kayak begitu, nggak ada hikmah pikirannya. Justru ketika hidup bonusin diri. Memang masya Allah. Kalau kita udah gesekan dengan harga diri itu orang-orang yang hatinya bersih baru bisa meresapi itu. Tapi kalau yang hatinya kotor susah, egonya tinggi. Nggak bakal gue maafin, gue kagak redho rumah gue diinjak sama dia. Wah, saya pernah dengar begitu tuh kalimat. Masya Allah, saya bilang, kayaknya dia yang menguasai urusan hidup. Belum tentu juga Allah ridho sama ente gitu. Astagfirullahaladzim. Lah inilah ngaji tasawuf tuh kita berusaha kayak situ. Makanya tawadu ini banyak orang memaknai rendah hati. Boleh, silakan diartikan rendah hati. Tawadu itu rendah hati. Iya, hatinya rendah. Kepada siapa hatinya rendah? Kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Rendah kepada itu. Jadi kalau kita lihat keindahan, orang-orang yang bermakrifat mengatakan laisal jamal illa jamaluka ya Allah. Enggak ada keindahan yang hakiki kecuali keindahanmu ya Allah. Ketika kita melihat satu kebesaran, agungan, keren banget mobilnya,
kita lihat Allah lebih keren janjinya gitu. Ketika kita ngelihat kesempurnaan, Allah lebih sempurna janjinya kepada hambanya. Itu yang lihat ke situ tuh. Jamal jamalullah, jalal jalalullah, kamal kamalullah. Sehingga hati yang tadinya dihembuskan, digoda, dihiasi oleh setan, setan itu punya tandingan. Kualitas hati kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat. Nah, pantaslah kalau nantinya kita sukses, kita dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah gitu. Pantas begitu. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah gitu. Itu ghaniyun mutawaddi, orang kaya yang tawadu, itu musuhku. Kemudian siapa lagi? Kata iblis, imamun adil, pemimpin yang adil, itu musuh saya. Ya, pemimpin yang adil. Ya mudah-mudahan ya kita nggak kampanye nih gitu, nggak kampanye. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan menyaksikan di Indonesia ada pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu dia ngajak orang itu untuk bahagia yang abadi, yang hakiki. Pemimpin yang adil tuh. Pemimpin yang adil orangnya tawadu. Dia suka dengerin rintihan suara rakyat. Pemimpin yang adil tuh didengerin rintihan suara rakyat atu-atu. Siapa aja yang namanya adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Oh, ini orang Indonesia, ini orang Betawi begini modelnya, orang Jawa begini modelnya, orang Sulu begini. Dia tahu tuh bagaimana tradisi tata krama yang mesti diletakkan. Pemimpin yang adil, pemimpin yang adil ya kita mudah-mudahan lah gitu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pemimpin yang tidak adil gitu. Ya karena kan juga ditanya, kan semuanya kehendak Allah Ustaz. Iya, semuanya kehendak Allah, tapi ada yang diridhoinya, ada yang tidak diridhoinya gitu. Fir'aun juga kehendak Allah, Qarun juga kehendak Allah, tapi ada yang diridhoinya, ada yang nggak diridhoinya gitu. Nah kita nih kepengennya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siapa lagi? Kemudian tajirun shadiq, pedagang yang jujur, itu musuh saya. Saya nggak perlu menjelaskan gimana pedagang yang jujur dah. Pedagang yang jujur itu musuh saya. Kalau pedagang yang jujur berarti dia kagak bohong. Wah, saya mah Pak belinya di sana 80.000, Bapak tawar 70.000, nggak ada untungnya saya Pak gitu. Padahal beli cuma 10.000 Pak. Batu cincin harganya 10.000, dijual 100.000, jual 70.000. Tajirun shadiq, pedagang yang jujur. Ini kalau mau beli itu kita ngambil keuntungan sewajarnya. Lain halnya kalau sama-sama ridho gitu, sama-sama ridho. Sama-sama ridho itu kan udah jadi asas dagang. Asas dagang. Orang seneng gitu. Saya seneng barang ini Pak. Saya juga seneng gitu. Sama-sama ridho, boleh nggak saya tukar dengan harga? Oh, kalau harga 5.000 saya kurang ridho. Tapi kalau 5 juta saya ridho banget dah. Sama-sama ridho. Seneng, itu asas perdagangan kayak begitu. Nah, tajirun shadiq, pedagang yang jujur, sekarang kan tantangannya banyak Pak. Tantangannya luar biasa kalau kita ngobrol sama pengusaha-pengusaha itu. Ya Allah, orang misalnya mesen barang, proyek gede, ini udah jadi tradisi di Indonesia dah. Itu mesti pakai riswah, pakai sogokan. Ya, Pak Haji ya. Jarang yang selamat loh. Hatta orang yang udah ngerti jarang yang selamat saya lihat. Pakai riswah gitu, pakai sogokan. Banyak banget kompetitornya, ada A, B, C, D. Barangnya sama semua. Akhirnya ada bahasa, udah sama saya aja belinya gitu. Sama saya aja belinya. Yang lain harganya memang sama. Sama saya aja belinya. Cuman saya nitip ya gitu. Satu barang harganya saya nitip 10.000, yang dipesan 1 juta, berapa miliar dia dapat tuh. Nah kalau dia jujur, tajirun shadiq,
dia nggak mau pakai begitu, silakan Pak, ini kualitas bagus, harganya 120.000, ini nomor 2 harganya 80.000, udah begini aja, yang 80.000 bilang kualitas bagus, nanti kan untungnya banyak. Nah orang yang ngaji, saya nggak bisa begitu Pak, memang untungnya banyak, tapi saya daftaran diri jadi teman iblis gitu kan. Nah, teman iblis tuh begitu, tajirun khain namanya. Sebaliknya, rufaqaul iblis tajirun khain, pedagang yang khianat. Wah, saya kalau lagi duduk, masya Allah, bener tantangannya luar biasa jadi pedagang itu. Kalau yang partai-partai gede, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dijadikan nomor 1 karena harganya mahal gitu. Masya Allah, tantangannya luar biasa. Ini teori kayak begini mah gampang, tapi kayak Haji Riyadun coba tuh. Haji Riyadun tahu barang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 harganya 1 juta, nomor 2 800, nomor 3 700. Pengen untung banyak, nomor 3 dijadikan nomor 1 harganya 1 juta. Laporan kepada atasan ownernya, ini nomor 1 Pak harganya 1 juta, padahal nomor 3 ACC sama anak buahnya dapat untung dia 300.000. Mesennya berapa? Mesennya misalnya 100 meter, punya untung 300 juta. Masya Allah, itu tantangannya luar biasa. Ustadz, di zaman sekarang nih kayaknya nggak bisa kalau nggak kayak begitu. Emang susah, di zaman sekarang emang susah Pak, susah sekali. Tapi kalau misalnya kita kuat, kita mendaftarkan diri dari jadi musuhnya iblis itu. Susah sekarang ini luar biasa. Ya Pak Haji ya, Masya Allah, itu 100% mungkin yang berani jujur untuk urusan kayak begitu, cuman 1% saya lihat tuh. Saking susahnya, saking susahnya. Makanya orang-orang kayak gitu banyak datang ke kiai, banyak dosa. Masih untung kalau ngaku dia dosa. Kadang-kadang pembenaran, wah nggak apa-apa Ustadz, kan duitnya kita bagi-bagi lagi masjid tuh, pembenaran tuh, nggak apa-apa Ustadz, kan duitnya kita bagi pesantren. Padahal sodakoh nggak diterima illa dari harta yang bagus gitu, illa min tahurin, bukan min hulul gitu. Ternyata tajirun sodik, pedagang yang jujur ini luar biasa sekali cobaannya untuk menjadi pedagang yang jujur. Kalau kelas-kelas kecil, pedagang kaki 5 itu mah kelas yang godaannya kecil, tapi kalau kelas besar, yang kecil aja kadang-kadang kegoda juga yang kecil. Nah kita nggak akan merasakan itu kalau belum pernah dagang. Tapi kalau udah pernah dagang, kita akan belajar, datang ke Ustadz bagaimana caranya berdagang yang bagus Pak Ustadz, yang benar-benar dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nabi Muhammad bagaimana dagang itu, berani gak dagang cara Nabi? Saya beli barang di Glodok ini 150.000 Pak, ongkosnya dari Tanjung Barat ke Glodok itu sekitar 50.000, saya jual 220.000 gitu. Katanya jangan jujur Ustadz dagang kayak begitu, kalau jujur begitu kasihan jatuhin yang lain. Ya udah nggak usah ente ceritain, jual 250.000 gitu aja udah, nggak usah ceritain. Nah kalau kita pakai prinsipnya kayak begitu, insya Allah diberkahi dagangan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi insya Allah gitu. Yang keempat, yang kelima, musuh setan itu mukminun nasihun, orang mukmin yang tukang nasihat. Nah, ini kira-kira saya nih Bu termasuk musuh iblis nggak Bu? Musuh Allah. Musuh Allah, nauzubillah min dzalik. Aduh, musuh insya Allah. Bukan saya, kita nih semua nih daftarkan diri jadi mukminun nasih, orang mukmin yang tukang nasihat. Ya minimal ke diri kita nasihatin, anak kita, keluarga kita, nasihatin dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, terima kasih Engkau masih takdirkan saya ngingetin anak saya sholat gitu. Ayo nak sholat nak. Anaknya nggak sholat, jangan marah-marah. Terima kasih aja sama Allah. Ya Allah, terima kasih saya diingetin sama Engkau untuk ingetin anak saya sholat. Ustadz, saya punya anak disuruh sholat susah amat Ustadz. Saya mesti sabar tiap hari sampai saya kurus kering. Nah itu dia, nggak usah sabar, tapi terima kasih sama Allah masih diizinin buat ngingetin anak. Kalau sabar udah mestinya otomatis kita sabar. Sabar tuh automatically innallaha ma'as, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan sabar jawabnya terima kasih sama Allah.
Kenapa? Karena Allah yang punya menggenggam jiwanya. Saya terus terang ibu, ada ibu-ibu itu kalau curhat ke saya, anak saya suruh sholat ke masjid susah banget Ustaz, susah banget gitu. Padahal dari pesantren gitu. Saya sampai kurus kering begini mikirin. Karena ibunya terlalu ambisi, akhirnya anaknya patah. Saya bilang, ibu cuma puter aja, balikin rasa aja, sabar dengan syukur gitu. Sabar dengan syukur apa? Alhamdulillah ibu ini masih diizinkan Allah untuk mengingatkan anak. Nanti nyuruhnya bagus, emosinya dosanya lebih gede gitu. La taghdab walakal jannah. Jangan marah mulu kalau mau surga. Silakan suruh. Nah, sholat nak, ayo sholat gitu. Nah, sholat nak, ayo. Wah, kalau Betawi kan dulu begitu tuh. Sholat nak. Emang gue merah anjing, wah gitu kalau Betawi dulu tuh. Dulu, karena ulamanya galak-galak. Dulu. Iya, kita kalau nggak sholat pakai gesper, kalau nggak sholat kita pakai sejadah, gedebak, habis. Dulu ulama kita galak-galak, dulu, gitu. Nah metode dakwah sekarang nggak bisa begitu. Metode dakwah sekarang coba pakai rasa syukur kepada Allah. Metode dakwah. Nak, sholat nak, itu. Sehari nggak sholat, besok nak sholat nak, nggak sholat, doa lah, ya Allah saya redho dah sama anak saya Fulan bin Fulan, saya redho ya Allah. Terus doa begitu, nak sholat nak, wah belum masuk juga, ya Allah saya redho ya Allah sama anak saya, Allah saya redho ya Allah. Nak sholat nak, di jalan sholat, nah berarti doa kita masuk di kolbi itu anak. Karena orang tua cuma satu yang diminta, keluarkan kalimat redho kepada anak, itu dia. Jangan sampai, wah kagak redho remek lu ya, astagfirullah, dia yang bikin, dia yang buat, dia yang susah sendiri gitu. Nah itulah setan tuh mukminun nasih, orang mukmin yang tukang nasihat, tapi dengan syukur nasihatnya, dengan syukur. Nasihat itu artinya setia ya, nasihat itu. Dengan syukur dia bilang ke anak kayak begitu. Syukur kenapa? Karena Allah beri taufik, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Syukur kita bisa menjalankan perintah Allah, nah sholat nah gitu. Kalau dia belum sholat juga jangan marah dulu, nggak pantas. Karena ada metode lain dengan cara, ya Allah saya redho dengan anak saya. Ini kan kalimat redho dulu kita dapetin di hadis Alqomah kan Bu. Alqomah, gimana Alqomah itu kagak hebat, syadidul ijtihad, orangnya itu semangat, kemudian azimus sodakoh, sodakohnya gede. Tapi kenapa begitu dia mengucapin la ilaha illallah susah banget, sampai akhirnya Rasulullah panggil sahabat-sahabatnya, punya orang tua nggak? Orang tuanya tinggal satu, lahu ummun kabiratus sinni, gitu kan hadisnya. Dia punya ibu yang udah tua. Panggil, bilang sama ibunya, kalau dia mampu paranin aku, kalau dia nggak mampu aku yang datangi, kata Nabi. Bila datang ke ibunya, Bu, Nabi kirim salam, kalau ibu mau datengin Nabi, kalau ibu nggak bisa karena ibu udah tua, Nabi yang datengin ibu. Apa kata ibunya? Karena ibunya sahabiah nih, sahabat Nabi juga yang perempuan, dan dia beriman cinta sama Rasulullah. Wallah walladzi nafsi biyadih inni ahaqqu bi itsyaniha. Nih orang yang udah cinta sama Nabi itu kalimatnya, walaupun saya lemes, demi Allah, demi jiwaku yang berada di genggamannya, aku lebih berhak mendatangi Rasulullah gitu. Tapi Rasul juga cakep kalimatnya. Bilangin sama ibu itu, kalau dia nggak bisa datang, faqarri, kasih kesenangan, ani atik, saya yang datengin, atiha, an yang datengin. Jadi Rasul tahu nih ibu-ibu senang banget kalau Nabi datang gitu. Nah ibunya juga ngerti, kalau Allah dan Rasulnya manggil, maka tinggalkan yang lain, datengin panggilan Rasulullah. Saya lebih berhak datang. Datanglah pakai tongkat. Bu, gimana keadaan Alqomah? Kan gitu ceritanya tuh. Kaifa halu Alqomah? Alqomah yusalli kada wa yasumu kada wa yatasaddaqu bidarahim bi'adadi lam adri. Namanya ibu tuh pasti nguangin anak. Alqomah sholatnya Rasulullah kalau malam masya Allah banyak banget sholatnya, puasanya juga rajin, sedekahnya tuh nggak ada yang tahu dah jumlahnya. Kata Rasulullah, Bu jangan bohong,
Kalau ibu bohong, nanti wahyu turun langsung nih. Fa in kadzabtani ja'al wahyu. Gimana keadaan kamu dengan Alqamah? Ya Rasulullah, baru udah jujur. Jujur, memang dulu sakit hati saya ini masih ada sama Alqamah. Karena Alqamah susah, masih begitu. Nggak bisa la ilaha illallah. Sedangkan kita ini kan meyakini bahwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nggak bisa nih Alqamah, padahal dia makmum sama Rasulullah. Oh, dulu Rasulullah hati saya masih ada rasa sakit nih. Qalbi sakhitah wajidah tuh masih ada sakitnya. Kenapa emang? Ini jawaban Nabi ini. Li'annahu yu'athiru imra'atahu ala ummi. Karena dia lebih mengutamakan bininya ketimbang ibunya sendiri yang melahirkan. Saya kalau udah bicara gini enggak tuhan air mata saya udah enggak tahan, Pak. Ingat ibu kita, ya Allah. Li'annahu yu'athiru imra'atahu ala ummi. Karena dia pernah menyakiti saya ya Rasulullah, itu luar biasa. Hadis ini nurnya luar biasa ke hati. Ada rahimu qalbi. Allah, dia lebih taat yuti'uh ala zawjih. Dia lebih taat kepada istrinya daripada aku yang melahirkan, mengandungnya, menyusuinya ya Rasulullah. Sehingga hati saya ini belum bisa hilang rasa sakitnya. Saya puji dia sholat, saya puji dia puasa, tapi hati saya masih ada rasa sakit, nggak bisa hilang. Dan Nabi lihat begitu kan sayang nih orang. Cuman selangkah lagi surga nih, redo orang tuanya aja, redoin dah bu. Susah hilangnya, susah. Kalau bahasa kita gitu, susah. Sakit wajidah masih ada. Akhirnya Bilal cari kayu yang banyak. Ijma'il hatab, cari kayu yang banyak. Ani uharikuhu bin nar, saya mau bakar dia Alqamah, di dunia saya bakar dia gitu. Ibunya dengar begitu, ya Rasulullah, kaifa tuharriquhu huwa thamratu fuadi, kaifa yahtamilu qalbi. Tuh bahasa Arab tuh nikmatnya begitu tuh. Ya Rasulullah, kamu mau bakar putra saya, dia buah hati saya Rasul. Gimana hati saya merasakan kau bakar putra saya, darah daging saya Rasulullah, nggak tega saya. Tapi inilah hebatnya Nabi kita Muhammad, nurnya, nur kenabian. Bu, azabullahi asyaddu wa abqa gitu. Azab Allah lebih berat, lebih dahsyat, lebih kekal, lebih abadi. Kalau ibu seneng anak ibu ini diampuni dosanya oleh Allah, fardha anhu, redoin dia. Tuh kalimat itu, fardha anhu, redoin dia. Kalau ibu seneng nih anak ibu diampun sama Allah, redoin dia gitu. Akhirnya ibunya begitu Nabi bilang redoin dia, langsung kan ya kalimatnya Ummi Alqamah apa? Ushhidullah wa anta ya Rasulullah wa man hadarani anni qad raditu an Alqamah. Langsung dia menyaksikan Allah, artinya menyaksikan kemurahan Allah, dia menyaksikan rahmatnya Allah, menyaksikan keagungan Allah, menyaksikan baiknya Allah. Karena ada nur kenabian, menyaksikan kesempurnaan Allah, menyaksikan rahmat Allah yang begitu luas, sehingga dia mengatakan, saksikan aku telah redha sama Alqamah. Hilang tuh sakit hatinya yang dulu, hilang. Ani qad raditu anhu, saya redha sama dia dah. Akhirnya Bilal, coba kau tengok Alqamah. Begitu Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Mati. Apa kata Bilal? Mulutnya dikunci karena murkanya orang tuanya, mulutnya dibuka karena redha orang tuanya gitu. Akhirnya Nabi suruh mandiin, kemudian sholatin, kuburin di atas kuburan. Nabi katakan, ini kebiasaan kita Ahlussunnah wal Jamaah, talkinin segala, mandiin, talkinin, terus ada tausiah sedikit. Nabi bilang, ya ma'asyiral muhajirin wal ansar, man faddala zaujatuhu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Wahai kaum muhajirin dan ansar, siapa yang mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, maka bagi dia adalah laknat Allah. Nah, Masya Allah kan Pak, luar biasa nih. Itu
Mukmin nasih, mukmin tukang nasihat, pantesan aja dia jadi musuhnya iblis gitu. Nah, ini luar biasa. Makanya orang yang sukses banyakkan orang-orang yang bikin senang orang tuanya, selagi orang tuanya tidak menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada 10 lagi tuh musuhnya iblis. Nantilah kita sambung lagi di pekan yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiah. Ala hadiniyah, kita baca Fatihah untuk kita semua. Semoga penyakit yang ada dalam diri kita, baik penyakit zahir dan penyakit batin, penyakit zahir dari ujung kaki sampai ujung kepala diangkat, sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang suka main sihir atau yang suka pandangan ain yang jelek, dengan baca Fatihah mudah-mudahan ditolak berkah Fatihah, diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد كل صحب والحمد لله في البدء والتناهي. Ada waktu beberapa menit lagi, mungkin di antara jamaah mungkin ada yang ingin berdiskusi di pagi hari ini. Saya serahkan kepada. Baik, bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, apabila ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini masalah hati dan masalah tentang kehidupan kita juga. Tadi dikatakan iblis datang ke Rasulullah, diutus oleh Allah untuk menjawab semua kejujuran dari iblis untuk pertanyaan dari Rasulullah, bertanya harus jujur oleh Allah. Sebenarnya dari hikmah itu saya pengen tanyakan, sedangkan kita tahu Rasulullah itu kan kekasih Allah, Rasulullah bisa aja menanyakan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengutus iblis langsung datang untuk menjawab. Apa hikmah dari itu? Sedangkan Nabi Rasulullah pun bisa langsung bertanya pada Allah, tapi Allah mengutus iblis untuk menjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan Rasulullah itu. Yang hikmahnya dari itu apa itu untuk kehidupan kita sekarang ini? Oh, hikmahnya ya banyak banget hikmahnya, jutaan mungkin kalau dipretelin satu-satu itu. Tapi secara garis besarnya tuh hikmah yang kayak begitu itu secara garis besarnya zuhuru qudratillah. Itu hikmahnya kita melihat zuhur, penampakan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu maha kuasa. Tapi kelas Nabi itu makana libasyarin ayyukallimahullah illa wahyan, satu gitu. Enggak ada satu orang pun yang bisa
bercakap-cakap dengan Allah langsung kecuali melalui wahyu kan gitu. Itu kelas Nabi melalui wahyu dari malaikat Jibril kan itu. Siapapun nggak bisa langsung berbicara sama Allah. Nabi Musa kalimullah, tapi tetap ada hijab yang mesti ditembus itu. Jadi orang yang bisa bicara sama Allah itu harus melalui wahyu atau miwarai hijab atau dari balik tabir. Dia bisa bicara dengan Allah dari balik tabir. Setelah dia tahu tabir-tabir semuanya, oh dia tahu ini adalah kalam Allah yang qadim gitu. Biasanya para kekasih Allah bisa menangkap itu gitu. Au miwarai hijab au yursalu ilahi rasulan, atau diutus rasul. Jadi orang bisa bicara dengan Allah dengan 3 perantara, wahyu, balik tabir, atau dengan seorang rasul gitu. Seorang rasul. Nah sekarang ada berita Nabi kita dialog sama iblis. Apa hikmahnya? Hikmahnya secara universal zuhuru qudratillah, penampakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dia sayangi orang yang dia kehendaki dan dia siksa orang yang dia kehendaki. Kan ada hadis ayat gitu. Yarhamu ma yasha wa yu'adzibu ma yasha. Terserah Allah gitu. Kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tuh punya sifat jaiz ya. Jaiz kan? Artinya boleh-boleh aja. Minal mumkinat. Hal yang mungkin. Yarhamu may yasha wa yu'adzibu may yasha. Setelah kita pahami yang sifat salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, nafsiyah itu, nanti itu ada pembahasan khusus tentang sifat 20 kan. Jadi sifat Allah jaiz itu mumkinat, boleh-boleh aja. Suka-suka Allah. Suka-suka Allah kalau menjadikan anak kecil ini wali, misalnya si Munzir, jadikan dia kekasihku. Suka-suka dia gitu. Yarhamu may yasha wa yu'adzibu may yasha. Boleh-boleh aja kalau Ustaz Zulkarnain dijadikan waliullah misalnya. Terserah Allah. Sebaliknya, suka-suka Allah juga kalau ngebalikin orang yang tadinya bagus menjadi durjana gitu. Itulah yang ditakuti oleh kita. Ditakuti oleh kita. Makanya kita diajarin sama ulama-ulama kita itu selalu melihat orang lebih baik daripada kita gitu. Ketika ngeliat anak kecil misalnya, Syekh Abdul Qadir Jilani ngajarin, oh ini orang nggak ada dosa aja, suci. Saya nih udah akil balik, dosa saya banyak banget. Anak kecil kita ngeliat yang lebih gede, itu tuh orang masya Allah ibadahnya masya Allah dah gitu. Ngeliat orang kafir, dia selangkah lagi Islam, kita Islam belum tentu bertahan sampai akhir. Tuh itu kalau Syekh Abdul Qadir ngajarin kayak begitu. Jadi secara universal ya, hikmahnya zuhuru qudratillah, penampakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa bikin orang itu bahagia, Allah Maha Kuasa bikin orang itu sengsara. Gitu loh. Allah Maha Kuasa. Nah, karena Dia Maha Kuasa, kita takut. Takut banget sama Dia. Takut dibalik. Nah, karena kita takut dibalik, kita cari ilmunya bagaimana kenal sama Dia gitu. Karena walillahil asmaul husna, Allah milik nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik itu. Kan gitu Pak. Akhirnya kita tahu juga gimana caranya bikin setan ini putus asa sama kita gitu loh. Nanti ujung-ujungnya gitu hikmahnya, kita jadi tahu setan tuh justru putus asa sama kita, bukan kita yang putus asa sama setan, tapi bikin setan putus asa sama kita. Caranya bagaimana? Kenali Allah yang Maha Pengampun gitu. Karena setan sendiri jujur, saya nggoda Nabi itu nggak bisa dah, karena Nabi itu dijaga langsung sama Allah. Tapi kalau goda orang yang jahil paling gampang, kayak anak kecil main bola tukar-tukaran. Yang saya kesel, saya goda orang yang berilmu, saya kesel. Saya berhasil godain dia, tergelincir dia, tapi dia tahu Tuhan yang Maha Pengampun, diaktifkan sifat Allah yang Maha Pengampun. Diaktifkan, ya Ghafur, astaghfirullah, Rabbi ghafirli wa tub alayya, la ilaha illa anta. Diaktifkan terus, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Diaktifkan surat taubatnya, diaktifkan baca Qur'annya, diaktifkan surat berjamaahnya, diaktifkan sedekahnya. Aktif terus. Setan putus asa. Apa kata setan? Nahnu nudriku hajatuna wa huwa
naik asuhu gitu. Ada kalimat gitu. Kita ini udah dapat hajat kita godain dia, tapi kita dibikin putus asa. Kenapa? Dia tahu Tuhannya soalnya gitu. Dia kenal Tuhannya. Gitu. Nah selama ini kita lagi ngaji tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasulullah, mengenal Rasulullah dan mengenal musuh kita juga gitu. Inna hadza syaitan aduun fattakhidhuhu aduwa. Inna hadza syaitan lakum aduun fattakhidhu aduwa. Setan ini musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Nah kalau setan kata Allah jadikan sebagai musuh, kita nggak usah musuhan sama yang lain gitu. Nggak usah musuh sama adik kita, sama abang kita, sama tetangga kita, nggak usah. Walaupun terjadi tapi di hati nggak ada lah gitu. Musuh kita cuma satu, syaitan. Allah yang suruh fattakhidhu aduwa. Itu. Nah hikmahnya banyak banget Pak, sangat banyak. Malah ada satu hikmah lagi. Ini terjadi ke Abdullah ibn Mubarak. Saking dia ma'rifat setannya, di doa keluar kalimat doa. Dan doanya ini kalau dibaca setan ini remuk gitu, hancur doa. Apa doanya? Doanya itu Allahumma innaka salatta alaina aduwan basiran bi uyubina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum fa ayyizhu minna kama ayastahu min rahmatik wa qannithu minna kama qanattahu min afik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'atta bainahu wa bain rahmatik innaka ala kulli syai'in qadir. Itu hikmahnya Pak. Di antaranya berarti betul nih. Kenapa ulama kita itu sampai menemukan satu doa kayak gitu? Karena emang pengen hikmahnya apa? Kayak beliau, hikmahnya apa? Hikmahnya Allah Maha Kuasa dan kita sadar ini yang datengin siapa? Innaka salata alaina aduan, dia Allah yang datengin musuh. Dia lihat kita nggak lihat dia kan? Basiran bi uyubina. Mereka lihat nih, pasukan setan ngeliat kita nggak ngeliat dia. Dia ngeliat kita. Tapi katanya Pak Ayusu minna, bikin dia putus asa dari kita ya Allah, sebagaimana iblis bapaknya putus asa daripada rahmatmu. Kan cakep banget itu. Jadi kita jangan malah putus asa, gua jadi setan lah sekalian. Wah, kan begitu kadang-kadang. Ini uang setan Ustaz, uang setan biar dimakan sama setan. Ada juga kalimat kayak begitu. Nggak putus asa kita bikin dia yang putus asa sama kita gitu. Pak Ayusu minna kama ayastahu min afik, jauhkan kami dan dia sebagaimana dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya banyak banget dah. Termasuk hikmahnya lagi, kita jadi seneng baca Qul a'udzu birabbin nas. Paham itu? Qul a'udzu birabbil falaq. Kita jadi seneng Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ahyudrun. Kita juga jadi seneng baca A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Kita juga jadi senang baca law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kita jadi senang begitu, jadi senang. Banyak yang kita senangin. Itu hikmahnya. Tapi secara garis besar tadi itu perwujudan penampakan qudratullah, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi hikmahnya banyak Pak. Nanti kalau mau tahu hikmahnya lagi kita ngobrol 4 mata. Astagfirullahaladzim. Enggak, hikmahnya banyak. Kita akan dikasih tahu sama Allah. Tadi kalau sering ngaji itu tadi kasih tahu sama Allah. Ilham lagi baca Quran, ini hikmahnya. Ini hikmahnya. Karena ternyata syaitan itu sifat ba'uda anil khair, orang yang jauh dari kebaikan gitu. Orang yang jauh dari kebaikan. Sekarang i'malul khair. Berbuat kebaikan aja gitu. Berbuat kebaikan dah, karena setan jauh dari kebaikan gitu. Dan 15 yang sifat musuhnya setan itu nanti yang kita akan muzakarohin itu banyak sekali ininya jaringan-jaringannya gitu. Dan kita nih masih ada mengalir di sini, makanya mungkin ibu bapak sering dengar hadis bahwa ketika orang mau tidur gitu kan, orang mau tidur di kepala kita ini diikat 3 ikatan ya. Ada kan hadis itu? Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama. Setan ngikat di atas kepala kita ketika kita mau tidur. Malam nih, tidur kita nih. Diikat tuh. Qafiyah nih, makanya namanya qafiyah itu kan bahasa Arab qafiyah. Di sini nih, diikat nih, 3 ikatan. 1 ikatan alaika lailun tawilun gitu. Farqud
malam masih panjang, tidur aja. Gitu. Yang kedua, alaika lailun tawilun, malam masih panjang. Itu rupa setan tuh. Malam masih panjang, tidur aja. Dulu belum ada handphone. Sekarang ada handphone, malam masih panjang. Kita ngelihat Putra Ridwan Kamil nggak ketemu-ketemu. Wah, ngeliat kemana-mana kita. Lihat anu-anu udah sampai berjam-jam. Sampai subuh kelewatan. Auzubillah min dzalik kan. Nah kata Nabi, apabila dia bangun dari tidur, wa dzakarallah, dan dia ingat Allah, lepas ikatan pertama. Ketika dia terus habis bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau enggak dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau enggak dibaca Allahu akbar alhamdulillah. Pokoknya ingat Allah aja. Itu ikatan pertama lepas. Terus syaitan, kata Nabi, asyaiton yaqidu, ngiketin. Ini informasi kita sendiri yang ngerasain lah gitu. Kita sendiri yang ngerasain. Bukan rupa setan itu datang malam-malam berbentuk gigi taring gitu. Nggak jadi tidur kita kalau begitu kan. Iya, malah kita zikir biasanya. Astaghfirullahalazim. Ingat, alaika lailun tawilun farkut. Nah kayak sekarang nih, subuh-subuh ada pengajian. Itu yang niat mau ngaji itu setannya kikut kuat tuh, alaika lailun tawilun, apalagi dia Ustaz Zulkarnain, alaika lailun tawilun, udah tidur aja ente, ada yang ngurus gitu. Tapi begitu, alhamdulillah, lepas ikatan pertama. Dia wudu, lepas ikatan kedua. Dia sholat, lepas ikatan ketiga. Apa kata Nabi? Kalau itu dilakukan semua, fa asbaha nasyitan thayyibun nafsi. Maka kalau itu lepas semua, pagi-pagi dia akan menjadi orang yang nasyid, yang semangat, jiwanya dibaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bu, ini resep dari Nabi nih. Kalau kita lemesan orangnya, diajak ngomong, "Hah? Oh, gitu." Gitu kan? Atau gue salah makan apa ya? Udah bulan-bulan ini lemes banget nih badan. Akhirnya ngaji di Nur Utara. Oh, jangan-jangan kalau gue bangun malam gue lupa nyebut Allah gitu. Bukan makanan yang salah, lupa nyebut Allah, lupa wudhu, lupa sholat. Makanya pagi-pagi lemesan. Coba kita nih ngaji sekarang, mana ada yang lemes? Ada Ustaz yang tidur, ini ngantuk mungkin, dia belum tidur. ini resep dari Nabi, fa asbaha nasyitan thayyibun nafsi. Kalau jiwa kita sumpek nih, itu aja kerjain kalau mau tidur bangun, nyebut Allah, macam-macam. Ada hadis tuh Nabi tuh kalau bangun tidur doanya macam-macam. Yang paling populer, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Tapi ada juga alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Begitu. Segala puji bagi Allah telah mengembalikan ruh saya. Ada juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa. Ada juga yang Allahu akbar 10 kali, alhamdulillah 10 kali, subhanallah wa hamdu 10 kali, subhanal quddus 10 kali, astagfirullah 10 kali. Terus habis itu baca Allahumma inni a'udzubika min dzikrid dunya wa dzikri yaumil qiyamah 10 kali. Ada yang begitu hadis Nabi itu. Kalau tapi Nabi tidurnya nggak tidur begitu, macam-macam. Namanya kita tidur kan macam-macam. Ada lagi misalnya di masjid nih, masjid tidur. Itu kalau kita nih yang banyak kan ashabus syafi'iyah, tidur itu nggak membatalkan wudu. Kalau syafi'iyah, asal tidurnya julusul mutamakin, duduk sila gitu. Jadi lubang belakang kita itu ketutup. Kalau kita angkat kaki itu kan takutnya kebuka, nah, ces gitu, kentut gitu. Yang namanya kentut membatalkan wudu. Nanti bangun, ya tanabah itu sadar gitu. Baca itu Allah Akbar, alhamdulillah, subhanal quddus. Terus Allahumma inni a'udzubika min dzikrid dunya wa dzikri yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sumpeknya dunia dan sumpeknya hari kiamat. 10 kali. Langsung sholat Nabi itu. Berarti Nabi tidurnya bukan tidur begitu. Lain lagi kalau kita tidur ngangkat kaki gitu. Jadi masing-masing punya vitamin lah kalau bahasa kita. Vitamin doa itu vitamin hati, gitu, vitamin hati. Nah, syaitan itu begitu kita bangun nyebut Allah, bangun kita wudu, bangun kita sholat, apa kata Nabi tadi? Fa asbaha nasyitan thayyibun nafsi. Maka pagi hari orang itu semangat. Nah, masya Allah dah Bu. Jadi jangan mulu pola makan yang disalahin gitu. Makan ini minum kopi mulu nih gitu. Nanti minum teh mulu tiap pagi nih, tehnya usah tuh kental banget, gulanya banyak ah.
Jangan ini mulu disalahin. Ini juga sebab juga diantaranya kalau ada gula banyak kena gula, kalau ini juga sebab juga. Tapi coba vitamin doa dari Nabi kita pakai gitu, vitamin doa. Jadi hikmahnya banyak banget deh, banyak banget hikmahnya. Kalau secara garis besarnya di Al-Quran, kata Allah, summa la'atiyannahum min baini aidihim. Kata setan, setelah kau usir saya ya Rabb, saya akan datangi mereka dari depan gitu kan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan digoda akhiratnya, dari belakang dunianya digoda, dari kanan agamanya digoda, dari kiri maksiat gitu kan, banyak. Makanya ilmulah sebagai panduan kita, Quran dan Sunnah maksudnya gitu, sebagai panduan kita. Nah itu semua kita bisa dapati di kitab-kitab ulama-ulama yang arif billah, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ulama-ulama yang nggak mengenal Allah. Karena banyak ulama-ulama yang namanya ulama juga ya, artinya dia dipanggil ulama tapi ya itu dia masih suka buruk sangka, nauzubillah min dzalik. Nah kita jaga itu semua. Siapa di antara kita yang paling bagus amalnya, kan begitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ustadznya salah mulu, ya jangan kita tinggalin, ngaji. Tetap siapa di antara kita yang paling bagus amalnya gitu. Tetap ya siapa yang paling bagus. Itu kan kalau ngaji begitu. Hikmahnya Pak, kalau mau dicatat nih, masya Allah, bisa bikin buku ente, jual tuh buku itu. Tuh hikmahnya, laku ente jadi pedagang buku. Nah, banyak hikmahnya.